Itu tadi feature utama yang ada pada AC kita model baru. Yang KJ ada organiknya, yang import super ionized dan musik. Tapi Bapak perlu ingat, kita punya feature dasar yang perlu diketahui. Karena customer nggak tahu dan Anda tidak jelaskan ke customer. Kemungkinan kan Anda melupakan atau Anda nggak tahu. Gimana saya jelaskan ke customer, saya nggak tahu gitu kan. Nah, makanya nanti ada explanation. Di model KJ lokal, ya, yang model organik itu ada mode ekonomi. Ini remote-nya ya. Ada mode ekonomi. Ya. Mode ini artinya apa? Pada saat Anda AC dihidupkan, ya, Anda pasti dihidupkan kan? Itu Anda tekan tombol ekonomi ini, itu pada saat itu AC akan bekerja lebih hemat 25%. Kenapa? Karena temperaturnya akan naik setengah derajat dari setting. Anda setting 25, kenyataannya nanti akan udara yang disemburkan itu adalah 25,5. Tapi di sini di remote di LCD-nya tetap 25. Ya, tapi kenyataannya naik setengah derajat. Akibatnya apa? Kompresor cepat mati kan, hemat energi. Kalau kompresor hidup terus kan boros energi itu kan, mati dia. Hemat energi. Itu ya. Terus kedua, fan indoornya, Anda tekan pada satu high, dia akan menjadi low. Kenyataannya low, tapi di sini tetap high di remote-nya. Jadi fan-nya putarannya lambat, hemat energi kan? Ini fungsi ekonomi ini berarti untuk apa? Kalau Anda mau tidur, kalau Anda tidur kan nggak perlu dingin yang rendah, fan yang tinggi kan? Mungkin ada yang bapak-bapak yang kalau mau tidur pakai AC, fan-nya high gitu, nggak mantap tidurnya. Tapi orang tidur kan nggak mengeluarkan panas badan kan? Jadi pilih mode ekonomi. Kalau di import itu ada namanya mode quiet, sama fungsinya. Jadi kalau Anda mau tidur, tekan quiet, tombol quiet ini, nanti fan-nya akan rendah, nggak berisik. Paham? Kedua adalah powerful. Jadi mode powerful. Gambar singa Pak. Artinya apa? Kalau Anda pada saat ini tekan tombol powerful, ini tulisan powerful ya. Yang terjadi apa? Artinya powerful, Anda butuh pendinginan maksimum. Pada saat itu Anda butuh pendinginan maksimum. Nah pada saat itu, pertama, temperatur yang kenyataan keluar, yang disemburkan AC, itu akan turun 3 derajat dari settingnya. Setting 25 akan turun menjadi 22. Tetapi di remote tetap 25. Ya. Kenyataan 22 derajat Celcius. Di remote 20. Kedua, fan, putaran fan indoornya tadinya low, di sini tertulis low, settingnya low akan menjadi high. Tetapi di sini tetap low. Di remote tetap kenyataan high. Artinya kan pendinginannya tinggi maksimum kan? Fannya high. Dan berlangsung selama 15 menit. Artinya apa? Kalau Anda dari luar habis masang AC, kan beratur, masuk ke kantor, nunggu setting, wah setting 25. Anda turunin 1, 2, 3, 2. Pertama 3 tahap kan, fan-nya Anda naikin dari low menjadi high. Itu banyak langkah, betul nggak? Nah, itu cukup kan satu tombol powerful. Nah, setelah 15 menit kembali lagi ke setting awalnya. Seperti tadi settingnya 25, fan-nya low, kembali ke situ lagi. Powerful. Berlangsung selama 15 menit. Aman. Lalu Anda kalau misalkan Anda butuh sejuk atau dingin, Anda menghampiri AC atau AC nyamperin Anda? Kipas angin lah.
kita butuh angin ya yang cukup. Anda ngabarin AC, kipasnya ikut, atau kipasnya ngabarin Anda. Anda kan yang ngabarin AC kan? Betul nggak? Iya. Betul nggak? Jadi AC itu kan? Saya butuh tekan tombol power, lalu saya mengabarin AC kan? Betul nggak? Kalau jauh nggak mungkin kan? Si AC ngerti. Nanti dia ketika Anda tekan tombol power, swingnya tuh blade itu akan turun ke bawah. Misalnya tadi seperti ini, dia akan turun ke bawah. Artinya apa? Supaya angin itu ke bawah. Anda kan menghampiri AC kan? Nanti dia akan turun ke bawah. Nah kalau Anda nggak menghampiri AC, begini terus swingnya, dinginnya sebelah sana. Betul nggak? Pintar ya? Jadi nanti swingnya akan turun ke bawah. Nah selama 15 menit, dia kembali lagi ke atas. Kalau swingnya tuh awalnya di atas. Kalau posisi otomatis dia berhenti. Kenapa? Dia akan turun ke bawah. Swingnya kan, apapun posisinya akan turun ke bawah. Kalau pada saat Anda tekan tombol power, Swing otomatis langsung berhenti dia. ya ketika bawa tombol power, akan turun ke bawah. Setelah itu dia akan balik lagi gini-gini ya. Dia ngerti AC-nya. Nah, mungkin AC nggak beri Anda nggak AC kan. Itu terus harus tahu fungsi powerful dan paham ya? Tapi ingat, hanya 15 menit. Selebihnya kembali ke semula. Paham? Kedua, yang berikutnya adalah si biru yang perkasa. Pernah dengar kan iklan itu? Jadi kondensornya ada lapisan biru. Itu untuk anti karat. Tapi ingat pada waktu ada cleaning, jangan gunakan bahan yang bisa merusak lapisan si birunya. Contohnya thinner, soda api. Udah. Lo kalau misalkan susah Pak, kotorannya ya, nah, bisa. Kalau dulu kita ada sisir, namanya sisir AC ya, Pak Kadir ya. Gunakan air atau gunakan air apa dengan tekanan tinggi. Ada setting tekanan semprot airnya. Tapi jangan gunakan bahan kimia. Atau di cebong pun ada bahan kimia Pak Eko ya, yang untuk supaya AC kan. Warnanya kaki hijau-hijauan. Kita pernah dapat rekomendasi dari supplier untuk membersih AC, bahan kimianya apa. Prinsipnya jangan gunakan bahan yang bisa merusak lapisan. Karena lapisan dia coating ya. Jadi pipa itu dikasih coating lapisan si biru itu. Itu bahannya akan mudah cepat rusak kalau kena thinner, kena soda api. Nah kalau itu rusak ya berarti bukan anti karat lagi dong. Kalau chemical yang kita pakai itu Alcid 111 itu nggak boleh Pak? Waduh, saya nggak hafal Pak ya. Di cabang ada Pak. Agak hijau warna. Itu yang hijau direkomendasikan oleh supplier, bisa dipakai. Di cabang kita kasih. Agak hijau warnanya. Saya sebaiknya kalau Anda ragu-ragu, jangan gunakan aja air biasa saja. Tapi cukup dengan tekanan tinggi atau Anda gunakan sisir, dikerok gitu kotoran di kondensornya. Sisir AC namanya. Sisir AC. Pokoknya biarkan langsung semprotan. Nggak mau capek, gunakan soda api. Habis ya. Itu dilakukan oleh AC mobil. Banyak semua rusak semua. Memang kotorannya hilang gitu. Betul kotorannya hilang. Terus ya fitur berikutnya adalah auto restart. Setiap masker kita sudah ada bisa auto restart. Artinya apa? Ketika AC hidup, lalu listrik mati, PLN mati AC-nya. Ketika hidup kembali, PLN AC langsung hidup. Jadi bapak nggak pakai repot lagi hidupnya, otomatis. Paham saya? Ya, auto restart. Jadi ini semua AC sekarang ada seperti itu, auto restart. Jadi ketika customer hidupkan AC lalu dia pergi keluar, nah, ketika dia keluar listrik mati hidup, nah, ketika dia pulang ruangan tetap dingin, tetap sejuk. Oke? Yang terakhir adalah feature dasar, ya, basic feature adalah
remote kontrolnya bisa dilihat pada malam hari. Kan ada customer yang kalau tidur maunya gelap-gelapan ya, biar jangan ketahuan. Nah, ketika dia gelap, kalau misalkan nggak kelihatan, itu susah nanti dia. Saya mau matikan AC gimana? Atau naikkan temperatur gimana? Jadi 3 tombol ini akan bersinar di malam hari. Tempat yang gelap, di tempat yang gelap akan berpendar. Jadi si customer nggak salah raba gitu, kalau mau cari remote. Paham nggak bisa? Oke, itu feature-featurenya. Next time adalah operasional, penjelasan penggunaan remote, mode cooling, fan, soft drive, auto dan fan ya. Ini konsumen harus tahu nih. Yang punya AC, yang pemilik AC harus tahu. Kalau cooling itu apa? Cooling adalah mode yang menyejukkan, mendinginkan ruangan. Temperaturnya bisa disetting. Apakah dia 25, 20? Kalau menurut bapak-bapak, setting saya buat setting 25, ya kan? Contohnya setting 25. Itu artinya apa Pak, setting 25? Derajat Celcius ini. Artinya apa? Suhu ruangan sampai 20. Suhu ruangan sampai 25. Jadi dia akan mendeteksi suhu ruangan 25 derajat. Apa maksudnya? Jadi si AC akan bekerja terus sampai ruangan ini temperaturnya 25. Kalau belum sampai dia akan bekerja terus sampai 25. Tercapai, terdeteksi alat sensornya 25. Ini sensor ini. Sampai sensor ini mendeteksi 25 derajat Celcius. Mode cooling. Sedangkan fan-nya bisa dibuat auto dan manual. Ya. Kalau ini cara mudah mendinginkan ruangan. Ya. Kasih tahu tuh. Oke. Yang kedua, soft dry. Soft dry itu efektif sesungguhnya. Soft dry, namanya dry kalau jadi dry. Dry. Sesungguhnya dia efektif apabila tempat tinggal kita itu sudah dingin. Jadi di sini yang dingin yang mana tempat? Suhunya misalnya 15, 17 atau 15 derajat Celcius. Ada nggak? Ada. Kalau di Eropa kan dingin tuh ya. Eropa, Jepang. Kenapa ada soft dry di? Ya, karena kan AC kan diproduksi tidak hanya lokal doang kan. Ekspor ke luar negeri ke Eropa bisa jadi kan. Atau di Indonesia juga ada tempat yang dingin. Kalau di Jawa tuh ada namanya di Puncak. Kalau di Sulawesi Selatan, di Malino itu dingin tuh sampai 16-15 derajat. Nah, kalau pada saat ruang kondisi seperti itu, sesungguhnya nggak butuh pendingin lagi kan ya? Betul nggak? Betul nggak saya? Tapi kita butuhkan apa? Menurun kelembaban. Kenapa? Indonesia terkenal dengan uap airnya, kelembabannya tinggi. Nah, kalau uap air kena dingin berarti menjadi air. Itu ada hirup. Paru-paru basah jadi kan? Enggak. Ya, kelembabannya tinggi. Udara dingin jadi menjadi uap air kan? Itu ada hirup, basah paru-paru, penyakit. Jadi makanya soft dry itu hanya sebagai penurun kelembaban. Jadi adalah nggak tepat kalau tinggal di lereng bukit, ada puncak gunung, daerah gunung, pilihnya mode cooling, cool ya. Sebenarnya sudah dingin, buat apa cool? Ya kan? Nggak tepat. Tidaklah soft dry. Kan sudah dingin udaranya loh. Kalau soft dry apa enggak kerja kompres? Maksudnya suhu yang kita setting itu sesuai Itu enggak? jadi masalah kan? Di sini minimum berapa nih? 16. 16 kan? Nah kalau misalkan temperatur 10, kapan hidupnya AC? Karena si sensor ini mendeteksi temperatur sudah rendah, nggak bakalan hidup kompresor. Bisa diakalin ya.
Tapi kalau soft dry gitu ya, karena fungsi menurunkan kelembaban. Bagaimana supaya udara tetap tidak basah gitu. Nah, kalau masalahnya lagi di Balikpapan, pas lu pilih soft dry juga nggak tepat. Udara panas begini kan, nggak tepat juga. Itu harus dimengerti oleh konsumen gitu kan. Tahu? Oh ya, ini hasil penelitian kesehatan udara yang sehat itu kelembabannya 50% sampai 70%. Kita tuh sampai 90% loh kelembaban. Dingin kan? Jepang tuh dingin tapi dia udaranya kering, makanya penyakit jarang di sana. Di sini banyak penyakit asma, pengek, segala macam karena kelembaban tinggi. Tahu ciri khas kelembaban tinggi, Pak? Tanda-tandanya kelembaban tinggi yang mudah dilihat. Gejala. Bukan, itu efeknya kalau sudah kena penyakit. Kalian nggak tanda-tandanya udara kita lembab gitu. Ini Pak, kerah baju Pak. Udara kok, udara kotornya kena lembab itu jadi nempel di sini. Kalau udara kering itu walaupun debu nggak nempel di sini karena udaranya kering. Nah, kalau udara basah itu kotor sih. Mana kan sering kalau cuci begini bisa kaki ini, pakai mesin cuci nggak bisa hilang kan? Debunya nempel di sini karena basah udaranya. Itu yang mudah kita lihat gitu. Oke, body auto. Pernah coba body auto Pak? Ya. Punya AC di rumah kan? Kalau saya punya AC-nya Pak, aceh angin cukup. Pernah milih body auto? Coba di rumah konsumen, dari kantor body auto. Ada pilih body auto, yang terjadi apa pada AC? Pernah coba gak? Pernah masang AC gak? Di kantor ada AC gak? Jalan sih jalan. Cuma mesin nggak ngapain, nggak tahu ngapain. Coba dong, makanya bagaimana Anda menjelaskan ke konsumen? Adanya aja nggak tahu kan? Ini kalau bisa mencoba, Pak, kok AC-nya begini Pak? Pas cek auto lagi. Tapi konsumen kagetan, apalagi konsumen sensitif Pak. Jadi kalau mau di auto itu lampu kedap-kedip dulu selama lampu ini kedap-kedip, lampu power ya. Lampu power selama 20 detik, kedap-kedipnya 20 kali. Artinya 20 detik. Nah kalau misalnya konsumen melihat kok AC, wah langsung matikan ya, dia rusak AC-nya. Kalau mau auto, baru 10 detik, dia rusak dia. Matikan, komplit di servis. Kadang-kadang, wah ini saya auto. Ini selama 20 detik. Nah selama 20 detik itu dia powernya kedap-kedip, lampunya, LED-nya. Itu artinya apa? Artinya sensor ini selama 20 detik ini akan mendeteksi temperatur ruangan. AC nggak langsung hidup. Fan indoornya low, berputarnya pelan. Jadi sirkulasi udaranya pelan. Nah selama 20 detik sensor akan mendeteksi temperatur ruangan. Tahu nggak? Kalau sudah 20 detik, dia akan menilai, melihat. Setting pabrik adalah titik tengahnya adalah 23 derajat Celcius. Artinya apa? Kalau temperaturnya di atas 23 ke atas, maka AC akan otomatis bekerja pada cooling, cool.
Kalau misalkan selama 2 detik dia kan deteksi dulu kan. Nah, ketik, oh ternyata 25 temperatur ruangan. AC akan setelah 20 detik AC akan bekerja pada mode cooling. Karena di atas 23. Kalau di bawah 23 derajat Celcius akan soft dry. Ngerti nggak maksudnya? Kalau cool dia akan, kalau di atas 23 ke atas dia akan cooling. Memilih cooling dia. Kalau 23 ke bawah, dia 23 dia akan memilih dry. Apa saya? Saya mau tanya, Pak. Oke, Pak. Ini kan ada 2 mode, Pak ya. Untuk mode auto itu kalau 23 dia secara otomatis bisa ada soft dry. Cooling, Pak. 23 ke atas cooling. Di bawah 23 soft dry. Maksud saya di bawah 23 Betul. dia bisa ada soft dry. Betul. Nah, sedangkan untuk kalau kita biasa cek kan misalnya begini, Pak, untuk mode cooling, Pak ya. Khusus cooling kalau kita lama pakai AC dengan temperatur misalkan 21 lah. Apa dalam tempo waktu 3 bulan kita bisa pakai soft dry. Karena Bisa. ruangan kan sudah dingin juga. Kalau jangka lama kan dia otomatis ada gelombang. Kalau Bapak AC hidup terus menerus ya. misalnya Satu bisa selama jam. gitu. Nah, berarti kan ruangannya 21. Ya. Berarti Bapak mode manual kan? Cool Iya, saja. cooling, Cool iya. tapi jadi bukan auto kan, Iya. manual cool ya. Maksud saya untuk sekali waktu kita pakai soft dry itu bisa. Pakai soft dry. Iya. Jadi kan kita pakai sudah Soft dry itu bisa di mana aja. Iya. Tapi efektifnya di mana aja bisa soft dry. Di balik papan, di puncak gunung bisa, tapi efektifnya di tempat di ruangan, di udara, di lingkungan kita yang sudah dingin. Iya, Bapak maksud- milih soft dry, AC jalan gitu. Tapi kurang efektif karena apa? Dia nanti waktu on off-nya kompresor berbeda dengan mode cooling. Kompresor bisa lebih lama off daripada cooling. Kenapa dia? Karena apa? Deteksi karena dianggap sudah udara sudah cukup dingin efektifnya gitu. Jadi bisa di mana aja, semuanya bisa di mana aja kok tombol yang semua ya tombol di mana saja di tempat, tapi efektifnya karena kan efektif ya. Iya, iya. Efektifnya kalau cooling ya seperti di balik papan kotak, jangan di gunung udah nggak efektif. Soft dry juga demikian, jangan di tempat yang panas nggak efektif. Bisa, no problem. Ya, tapi masalahnya kalau soft dry supaya karena apa? Udara dingin itu kan lembab, Iya. kelembaban tinggi udara dingin itu jadi uap air, nggak bagus untuk kesehatan. Katanya AC yang sehat, tapi kalau orang sakit karena menghirup udara yang penuh dengan uap air, jadi paru-paru basah kan, penyakit itu. Oke, lagi yang lain? Jadi orang kalau punya penyakit asma disuruh pakai mode itu aja Pak, dry. Sebagai soft dry, Sebaiknya soft dry. jangan terlalu banyak cooling. Ah. Ya kalau masalah kalau di rumah sakit, satu maunya cooling, satu soft dry, satu fan. Pilih yang mana? Satu kamar kan ada 3 tempat tidur, misalkan ya. Auto Pak. Nah, kalau pada saat mode auto, temperatur bisa dinaikin turun nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Standar 23. Setting temperatur bisa nggak? Ada high, terus low. Bukan angka, tapi tulisan pada saat auto ya. High, ini low nih. Iya. Ini high. Tekan yang up jadi high. Tekan yang low ke bawah jadi low. Nah, bukan angka nih. Artinya apa? Bisa dong temperatur disetting, tapi hanya 2 pilihan, high dan low saja. Pada suatu saat auto pilih cooling misalkan ya, ternyata cooling, si AC memilih cooling, cool ya. Standar temperaturnya adalah 25 derajat pada saat cooling. So auto tapi si AC memilih cooling, nah, standar temperaturnya adalah 25 derajat. Artinya apa? Ketika Anda naikkan berarti 2 derajat
ke atas. Jadi sampai 27. Ketika Anda pilih low, turun ke bawah dari 25, berarti 2 derajat dari 25, berarti 23 ya? 23 sorry. Ini ada 2 pilihan, high dan low. Plus minus 2 derajat. Kalau high berarti plus 2 derajat, low berarti minus 2 derajat. Jadi ketika Anda pilih low, berarti nanti si AC akan hidup, kompresor akan hidup terus sampai temperatur ruangannya mencapai 23. Lalu kompresor akan off. Paham? Kalau Anda pilih high, berarti si AC akan hidup, kompresor akan hidup apabila temperatur sudah 27. Karena standarnya 25. Paham nggak saya? Pada saat auto milih cooling, si AC milih cooling. Berarti standarnya ada 25. Standar temperatur ruangannya adalah 25. Di sini kok tulis 23 Pak, temperatur ruangan. Itu setting awalnya. Setting awalnya. Ketika di hidupan auto pertama kali, dia harus milih kan, cooling atau AC atau soft dry. Nah, itu setting 23. Setting awalnya. Deteksi awal. Ya, Pak. Nah, ketika pilih cooling, temperatur ruangan yang standar yang dilakukan oleh AC adalah pada saat itu 25. Anda bisa pilih high low. High itu plus 27, 22 derajat, low minus 2 derajat. Kalau Anda pilih low berarti sampai 23. Kalau pilih high berarti 27. Artinya low, si kompresor, si AC akan hidup sampai temperatur ruangan 23. Lalu dia akan mati. Sedangkan high, kita pilih high, ya, si AC akan hidup kembali apabila temperatur ruangannya sudah 27. Paham? Paham nggak? 27 si AC hidup, kan otomatis kan dingin kan? Mencapai 25, stop AC-nya. Kompresor mati kan? Lama-lama kan temperatur ruangan naik lagi kan? 27, on lagi. Itu kalau high. Kalau low, si AC akan hidup terus sampai 23, tercapai temperatur ruangan 23, mati AC. Lama-lama AC naik kan? Nah, mencapai 25, hidup kembali AC. Jadi standar room temperaturnya, temperatur ruangan adalah 25. Pada saat cooling, auto cooling. Paham nggak? Nah, auto soft dry sama, plus minus 2 derajat. Ya. Oke? Paham nggak nih? Kalau dikasih di posisi 29, dikasih high, tidak mesti jalan kompresor. 29. Itu dari mana Pak? Enggak, kalau pada saat auto nggak ada high low, nggak ada angka. Adanya high low saja. Pada saat auto ya. Kalau Bapak pilih mode auto, itu enggak kalau cooling dulu iya. Kalau cooling dulu, Pak, Bapak terus Bapak 29 misalkan. Terus Bapak pilih mode auto, tetap Pak, si AC kan lagi kedap-kedip dulu. Kedap-kedip dulu sampai 20 detik. Nanti kan deteksi 29 berarti kan. Cooling pilihnya, Pak. Cooling. Tapi belum hidup. Karena langsung hidup sampai 25. 25 AC mati. Pada high ya, high. Nanti dia akan bakal naik 27, hidup lagi. Ngerti nggak saya? Paham. Enggak, pada pusat auto, pada mode auto nggak sampai 29 Pak. Nggak bakalan sampai 29 Pak. Pada auto ya, auto cooling tidak akan sampai 29 karena apa? Pilihan hanya 27 maksimum. Kalau untuk manual cooling itu iya, Anda bisa dari 30 sampai 16. Kalau auto tidak bisa. Karena AC yang mendeteksi sendiri. Paham nggak? Oke. Yang terakhir adalah fan. Ini fan ya, kalau Anda nggak butuh pendinginan, butuh angin saja ya. Yang ibu kalau nggak suka dingin mau pasang AC keren kan, tapi nggak suka dingin pasang AC. Sudah terlanjur dipasang. Wah, saya nggak suka dingin nih. Yang pasang ibunya bapaknya datang.
Ih, buat kejutan buat suami katanya kan. Karena suaminya nggak suka dingin. Sudah dipasang AC. Gimana tuh? Atur fan saja. Tapi kalau fan saja lama-kelamaan temperatur naik ya. Iya, fan aja kan? Terserah, gitu kan? Orang kaya tapi nggak suka dingin, bingung kan? Bangun tuh saya nih. Itu mode. Ini konsumen harus tahu ya, kasih tahu. Selebihnya suruh baca buku petunjuk gitu aja. Tapi kewajiban Anda nih. Sudah ada cara menggunakan remote ya. Lalu yang berikutnya adalah kalau Anda setelah pasang AC, apa yang Anda lakukan? Pasang AC. Cek AC kan? Kinerja AC ya. Caranya gimana? Pakai tangan. Bu, sudah dingin nih Bu. Anginnya kencang. Saya bikin 20, 25, fine high, Pak. Sudah Bu, terasa nih Bu ya kan gini. Bikin dulu. Udah nggak? Tapi yakin nggak? Tangan orang di apa? Tangan orang saya dengan tangan Bapak beda-beda. Tangan yang di puncak beda-beda. Orang di daerah dingin kan biasa gimana kan? Kita orang kota bawa dingin sejuk, tapi yakin nggak? Betul nggak? Standar nggak? Betul nggak? Oh dingin Bu, kata ibu saya iya, udah pulang terima uang pulang. Jadi ada caranya Pak, cara seperti ini Pak. Gunakan termometer. Jadi gunakan alat ukur. Alat ukur berarti kan sudah jelas pasti, betul nggak? Sekarang Anda nyetir mobil, speedometernya nggak ada, yakin nggak lari 80? Mobil Anda, terus sepeda motor ya, nggak ada, meternya nggak ada, yakin nggak lari 80-nya? Tapi ketika melewati evaporator, dia menyerap panas dari luar, temperatur naik. Di sini tekanannya gimana? Turun atau turun tekanannya? Menyembur itu turun tekanannya loh. Nah, ketika sini tekanan turun, temperatur naik. Di sini temperaturnya turun. Anda bisa bayangkan kalau kipasnya nggak putar misalnya, akibatnya apa? Panasnya tidak banyak diserap, betul nggak? Kan fan odor sifatnya menyedot udara atau meniup udara dari ruangan. Menyedot kan menghisap. Udara yang mengandung panas dihisap oleh melalui fan. Fan berputarnya menghisap, bukan menyedot, menghisap ya. Tapi mengeluarkan dari sini. Nah kalau fannya mati gimana? Nggak ada panas yang dihisap. Akibatnya apa? Refrigeran yang keluar dari sini yang berupa uap air ya, tidak menjadi gas karena nggak ada panas yang diserap. Kan hukum alam demikian, uap air atau air apabila menyerap panas menjadi gas. Contohnya air dimasak ya. Sehingga kenapa? Keluar kemari berupa cairan, bukan gas. Sedangkan kompresor harus gas. Nggak boleh cairan masuk ke kompresor, harus gas. Makanya mencegah itu produsen kompresor membuat akumulator. Ya. Di sebelah kompresor ada akumulator kan? Ya. Itu fungsinya supaya apabila ada cairan masuk keluar dari evaporator itu ditampung dulu di akumulator. Lalu dengan bantuan panas dari kompresor, cairan itu akan menguap menjadi gas, baru masuk kembali ke kompresor. Ya. Anda bisa bayangkan, kalau FA-nya kotor, sama nggak ada panas yang bisa diserap, ya. Sehingga cairan masuk ke mari bisa cepat rusak kompresornya. Nah iya kan? Contohnya di lemari es,
banyak bunga es di evaporator ya, itu pun berarti bagus, bukan salah. Justru bunga es sebagai penghambat. Makanya harus di defrost, betul ya? Artinya bunga es bukan berarti tambah hebat, bukan? Malah nggak bagus. Nah, kalau kapilernya buntu gimana? Buntu kapiler misalkan, kan proses seperti ini dari kompresor kemari, ya. Kalau buntu bagaimana? Misalkan ada masangnya, ada serangga masuk, atau kotoran masuk, karena nggak ada masangan instalasi AC-nya, nggak hati-hati. Malah ada yang seperti ini, ketika disambung, dilas lagi. Itu nggak? Itu dilas ya supaya nggak mudah lepas, Pak. Ada yang kotoran dilas bisa masuk ke dalam kerak-keraknya itu. Nah, jadi buntu dia. Kalau buntu berarti di sini tekanannya tinggi atau rendah? Tinggi tekanannya. Dia harus balik lagi ke kompresor, jebol kompresor. Jebol kompresor. Tidak bisa bayangkan kan? Bisa bayangkan. Kenapa sih nggak dingin? Dari siklus pendingin ini yang saya jelaskan, Anda bisa punya bayangan. Nanti kalau ditanya konsumen, Pak, kenapa AC bisa dingin, Pak? Ya AC. Kenapa AC nggak bisa dingin, Pak? Jawabnya, ya dari sana aja, Bu. Dari sana aja begitu, Bu. Kodratnya AC ya. Ini ceritanya. Ya, saya lagi baca. Ini prosesnya. Nah, tekanannya 240 PSI, temperaturnya 90 keluar dari kompresor ya. Lalu masuk ke pipa kapiler, keluar dari kondensor, sudah cair. Kalau dari kompresor gas, temperaturnya 50 turun ya temperaturnya, tapi tekanannya masih sama. Keluar dari pipa kapiler, tekanannya turun, temperatur juga turun. Itu cair. Keluar dari pipa kapiler. Keluar dari evaporator menuju kompresor, tegas, tekanannya rendah, temperaturnya naik 10 derajat dari yang tadi. Paham nggak nih maksudnya? Jelas? Jadi tolong jangan sampai terjadi, pertama panaskan kembali kompresor, kedua tekanannya itu kembali ke kompresor, itu bisa merusak kompresor. Oke? Nah, siklus ini selesai. Berikutnya adalah, Pak, saya mau beli AC. Jadi ada namanya menghitung beban pendingin. Ya. Kalau ada konsumen bilang beli AC, saya ada bilang berapa? PK ya? PK. Ibu yang mau berapa PK AC-nya? PK itu apa sih? BTU. Ngomong PK, ada sering ngomong PK, apa sih PK itu? PK itu tenaga kuda, tapi itu bahasa Belanda, Pak. Karena kita dijajah Belanda 350 tahun. Nah, kalau bahasa Inggrisnya HP, horsepower. Bahasa Belanda PK, Pak, trek. Horsepower, tenaga kuda. Nah, satu tenaga kuda, satu PK, satu horsepower itu kalau dikonversikan ke listrik itu 736 watt. Ya. Loh, saya punya AC 1 PK 800 watt. Kata tuh 36. Bohong berarti ya? Enggak. Kalau Anda kasih tahu seperti itu nanti kenapa 800 watt nih 1 PK? Berarti Bapak bohong dong. Ya, motor nggak dihitung. Betul nggak? Motor indoor, motor outdoor, itu pakai listrik kan?
Itu nggak dihitung. Yang 1 PK itu kompresornya. Itu nggak dihitung gitu. Tapi itu kan pengertian dalam hal listrik. Sedangkan di kita ada standarisasi. Karena ada komplain dari customer, Pak merek nasional Panasonic 1 PK, tapi merek yang lain tetangganya, merek tetangga 1 PK juga. Tapi kok kenapa dinginan tetangga daripada Panasonic? Ya kan, 1 PK. Selidiki apa? Masalahnya BTU. Kita 9.000 BTU, sebelahnya itu 9.200 BTU. Berarti apa? Dalam menentukan AC itu Anda harus gunakan. Jangan berpatokan pada mereka saja. Patokanlah dengan BTU. Itu singkatan British Thermal Unit. Satuan panas standar Inggris, British Inggris. Karena ditemukan di Inggris ya. Bukan Balikpapan Thermal Unit ya. British Thermal Unit. Itu satuan panas. Artinya apa? Berapa besar, berapa banyak panas ruangan yang bisa diserap, bisa dibuang. Paham nggak? Jadi satuan BTU. Sekarang 9.000 BTU, AC C99 kJ itu 9.000 BTU, AC C9 CKH. Berarti sebanyak 9.000 jumlah panas yang bisa diserap oleh AC tersebut. Paham nggak saya? AC 7.000 BTU berarti sebanyak jumlah panasnya sebanyak 7.000 yang bisa diserap oleh AC. Nah, berarti perhitungannya apa, Pak? Perhitungannya adalah ruangan. Nah, ada 2 cara menentukan, menghitung jumlah panas yang ada di ruangan. Cara detail saya tidak jelaskan, Pak, karena ini kebanyakan cara itu banyak hitung-hitungannya. Artinya apa? Berapa besar banyak jendelanya, menghadapnya kemana rumahnya, jendelanya menghadap kemana, orangnya ada berapa, orangnya teleran atau enggak, orang pemabuk atau bukan, anak-anak atau bukan, lampunya berapa, rumahnya ada di mana. Itu cara detail. Itu kita akan jelaskan pada sesi berikutnya. Cara yang praktis adalah dengan cara menghitung luas lantai. Di mana 1 meter persegi, 1 meter itu dinilai 500 BTU. 1 meter, jadi 1 meter persegi kan 500 BTU. Jadi kalau kamar 3x3, bujangan 9 kan, 9 meter persegi ya, kali 500, jadi 4.500 BTU jumlah panasnya. Itu jumlah panasnya loh. Dan itu menjadi nilai minimum dalam menentukan AC. Kita nggak punya AC 4.500 kan, gunakan yang lebih tinggi, yaitu yang 5.000 BTU, yaitu yang C55 kJ atau 3x4, berarti kan 12 ya, berarti 12 kali 500 6.000 BTU. Punya AC 6.000 kan kita panas aja, nggak jual kan, nggak produksi kan. Nah 6.000 itu jadi standar minimum jumlah panas yang diserap. Jadi kita gunakan yang lebih tinggi, yaitu yang 7.000 BTU, yang C79 kJ atau C7CK atau PC7CK. Tapi dengan catatan, Pak, rumus ini 1 meter persegi dinilai 500 BTU, itulah dengan catatan plafon itu 3 meter, temperatur di luar
32 derajat Celcius. Di luar ya. Buat bisa tentukan. Saya si ibu datang ke toko bapak mau beli AC. Jangan langsung ditunjuk, jangan langsung ini Pak, gua AC-nya Bu. Kewajiban toko menanya konsumen. Ibu punya ruangan berapa luasnya? Kamar ibu berapa luasnya? Itu yang mudah dikenal oleh konsumen kan. Pasti konsumen tahu saya punya kamar luasnya berapa. Wah luasnya 10 meter persegi. Nah hitung tuh yang penjualnya ya, bukan pemasang. 10 kali 5.000 BTU. Bapak bisa kasih pilihan ulangan yang 5.000, yang 5 kJ, 59 kJ, atau 779 kJ. Terserah. Ini memastikan kalau kasih yang 59 kJ itu pas-pasan, karena ruangan ibu di belah panasnya sudah 5.000 BTU kan. Jadi kalau pakai pas-pasan tuh, saya khawatir tengah hari bolong jam 1 siang ibu akan komplain kurang dingin. Yang ini aja 79 kJ atau 7 CKH yang dijamin setengah hari juga no problem. Itu di tokonya. Kalau si customer setuju, biasanya itu sudah diantar ke rumah kan? Betul. Anda sebagai pemasang datang ke rumah konsumen, baru sudah di rumah konsumen kan? Atau jadi dalam satu mobil AC dengan pemasangnya pergi ke rumah konsumen, tidak. Tapi informasi harus terbuka ke konsumen. Tentu juga kalau konsumen beli, oke, saya minta yang 7.000 BTU, ada AC yang 3/4 PK kan? Kasih aja, tapi Anda harus nanya dia punya listrik di rumah berapa watt. Itu kewajiban toko. Kalau listriknya hanya 4,5, ya gimana mau masang AC 3/4 PK? Ya, 3/4 PK berapa? 500-an kan? Taruhlah 600. Biasanya 4,5. Jangan 4,5 Pak, yang 900 juga hidup dulu. Karena ada pompa air jetpump lagi. Kemarin es hidup terus. TV-nya 29 inci lagi. Dan ketika pasang AC, jok, jatuh. Nah, kebanyakan konsumen nggak tahu, saya punya listrik itu berapa watt ya. Anda kewajiban nanya dulu konsumennya. Kebanyakan nggak, udah ini Bu, saya kasih yang 3 PK, bawa pulang. Bawa ke rumah konsumen. Ketika di rumah konsumen bingung masangnya gimana ya, listriknya pas-pasan. Ya kan? Betul. Tarikannya berapa Pak? Ya. Ada loncatan nggak? Apalagi pada waktu start pertama, Berapa persen gitu? itu bisa 2 kali lipat, walaupun hanya sepersekian detik. 2 kali lipat. 2 kali lipat dari tertulis. Ya. Misalnya 1 PK kan 800, bisa 1.600. Itu pun sesaat aja. Jadi kalau Bapak gunakan 1.300 no problem. Itu tarikan pertama Pak. Pertama, itu hanya sepersekian detik. MCB nggak jatuh Pak. Tapi kalau listriknya 900, susah juga, bahaya. Jadi kalau Bapak beli, si ibu beli 1 PK, listriknya 900, nah alamat ya. Bongkar. Nambah daya. Jadi itu yang kejadian. Si toko tidak menanyakan ibu berapa listriknya di rumah ibu berapa watt, itu nggak ditanyakan. Dan konsumen nggak tahu saya punya rumah berapa watt ya, langsung beli aja, si toko langsung ngasih aja, sarannya sekian. Ketika sampai di rumah kan gimana mau masak, si installer bingung, sudah dipasang listriknya kurang lagi, ya. Marah lagi konsumen. Memang ada seperti itu ya. Dan memang konsumen juga nggak sadar mau yang wah, tapi saranannya nggak ada gitu kan. Pak RT lagi, keren deh. Masa Pak RT nggak punya AC gitu ya? Malu. Jadi kalau Bapak
Ini dimengerti ya. Dan sampaikan ke rumah konsumen. Oke, jadi gunakan BTU. Jadi ibu punya kamar berapa luasnya? Nah, ketika dikasih tahu 12 meter persegi, Anda langsung sebagai penjual mikir, muter 500. Nah, saudara kan yang setengah, yang 3/4 PK, yang 7.000 BTU, yang setengah PK, yang 5.000 BTU, komplain nanti dia. Walaupun konsumen saya minta yang ini kan murahan, Anda sarankan, bener ibu ini murah, yang setengah sama 3/4 lebih murah setengah kan? Tapi nanti begini, ibu nggak akan komplain nanti karena kasih kurang dingin, karena luas kamar ibu segini. Oke? Wah, ini latihan nih, silakan. Berapa? Yang nomor 1 berapa? Nomor 2 apa? Satu berapa? Kita lagi makan ya. Berapa PK? Setengah PK ya. Setengah power. Nomor 2 berapa? 2. BTU nya berapa? 9 kali 500 Pas. setengah PK. Kalau yang di atas luasnya berapa? 12 setengah kali 500 Kok 12 1.100 5 kali 4 setengah anu Pak, 22 setengah. 1.250 ya. Berarti gunakan 1,5 PK. Nah ini 1,5 PK dengan 1 PK kan nggak jauh. Ini 1.250 kan? Nomor 1, soal nomor 1 1.250. Listriknya nggak pas-pasan lah. Anda nawarkan 1,5 PK, 1 PK. Padahal seharusnya gunakan 1,5 PK. Tapi karena lebih murah, komplain nanti konsumennya. Nah ini, terutama pada siang hari. Malam hari mungkin bisa sejuk tengah hari ya. Paham nggak saya? Paham. Jadi kita sebagai penjual juga menjelaskan ini lah. Nah konsumen sebagai pembeli harus mengerti kalau mau beli yang 1,5 PK listriknya harus jangan 1.000, 1.300, listrik jangan yang 900. Paham nggak saya? Naik, tambah daya dulu, PLN. Paham ya? Kalau konsumen ngotot ya itu lain soal. Yang penting Anda sudah ngasih saran pendapat Anda. Saya mau ngotot, oke, ibu mau beli ambil ini silakan. Tapi saya nanti jangan komplain ke saya kalau nggak dingin di siang hari, terutama tengah hari kalau nggak dingin jangan komplain. Karena ibu sebenarnya luas ibu tuh AC yang dipakai harus yang ini karena luas ruangannya sekian. Belum isinya suami istri, anak 3, tantenya, bibinya, ponakan. Pas semua pasang AC begitu lah. Buat apa mesinnya AC? Tempat kipas saya. Kenapa? Oke, finish kalau gitu. Kita makasih ya.